Oke guys, welcome again in our class English with 10. Nah, seperti yang udah kita kasih tahu di video sebelumnya, kalau kita mulai sekarang akan membahas satu persatu bagian per bagian dari part of speech. Kalau sebelumnya kita udah membahas noun, maka di video kali ini kita akan membahas pronoun, yaitu sambungannya juga ya, masih berkaitan, pasti masih berkaitan. Nah, untuk mengetahui apa itu pronoun, jenis-jenisnya, macam-macamnya, ayo langsung aja kita ke pembahasannya. Oke guys, seperti yang udah dijelasin di video-video sebelumnya, kalau kita akan mulai membahas masing-masing bagian dari part of speech. Dapat 8 bagian dari part of speech, dimana kita sudah membahas noun, dan sekarang kita akan membahas pronoun. Nah, kita akan membahas verb itu nanti setelah ini, karena verb itu banyak ya, kita akan membaginya menjadi 2 video. Kita langsung aja ke pembahasannya. Apa sih itu pronoun? Jadi kita langsung bahas. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama. Nah, pronoun juga membantu membuat kalimat kalian lebih ringkas dan mudah dipahami. Nah, singkatnya gimana? Singkatnya, pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Kenapa? Agar kalimat kalian itu tidak redundant atau tidak berulang-ulang dan menjadi lebih ringkas dan kompleks, seperti itu ya. Nah, di bawah ini terdapat tabel of content yang isinya pronoun. Nah, seperti yang kita tahu, pronoun itu kan digunakan untuk menggantikan kata benda seperti orang. Nah, orang ini kan itu subjek ya, subjek orang ketiga tunggal, biasanya digantikan menggunakan she, he, it. Nah, di sini terdapat subject pronoun, object pronoun, possessive adjective pronoun, dan reflective. Nah, ini hanya sebagian dari si pronoun ini. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu subject pronoun. Nah, subject pronoun, subjek, seperti yang kita tahu, subjek itu adalah orangnya, orang yang melakukan aksi. Di sini terdapat subjeknya yaitu I, you, she, he, it. Itu untuk kata ganti orang dalam bentuk tunggal atau singular. Nah, dalam bentuk pluralnya terdapat we, you, they. Nah, itu untuk subjek pronounnya ya. Jadi kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan orang tersebut yang melakukan aksi. Yang selanjutnya yaitu object pronoun. Nah, object pronoun ini seperti yang kita tahu, kalau objek itu biasanya digunakan untuk menggantikan kata orang atau kata ganti orang yang dikenai aksi. Nah, dari kata I ini sendiri, objeknya berubah menjadi me. Kalau subjeknya you, kata objeknya tetap you. Nah, kalau untuk orang ketiga tunggal atau she, he, it, objeknya itu berubah menjadi her untuk she, him untuk he, dan it tetap untuk it. Nah, dalam bentuk plural atau jamaknya, kata objek ini berubah menjadi us untuk kata we, you di sini dalam bentuk jamak ya. Jadi tidak hanya satu orang atau tunggal, tetapi untuk banyak orang. Dan ini nanti terlihat berbeda itu di reflective pronounnya ya. Dan kata them untuk menggantikan they. Nah, yang selanjutnya yaitu possessive adjective. Nah, di sini kan terdapat 2 possessive nih, ada possessive adjective dan possessive pronoun. Terus apa sih perbedaannya? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kalau possessive adjective ini, possessive adjective pronoun ini biasanya digunakan. Oke, kita bahas dulu. Kalau possessive itu artinya kepunyaan. Possessive itu kepunyaan. Jadi possessive adjective ini kepunyaan kita yang ditunjukkan untuk menunjukkan kepunyaan, yang digantikan untuk menunjukkan kepunyaan. Nah, seperti contohnya my book. Nah, possessive adjective ini biasanya harus diikuti oleh kata benda. Oke, harus diikuti kata benda. Seperti contohnya yang tadi aku sebutin, my books, my car, my phone, my wallet. Jadi kalau setelah kata possessive adjective-nya itu harus diikuti kata benda. Nah, possessive adjective-nya di sini, bentuk-bentuk possessive adjective-nya yaitu my, you, itu untuk menggantikan kata
I dan you. Nah, untuk kalau subjeknya tunggal dan kita ingin menggantikannya menjadi menunjukkan kepunyaan, kita bisa menggunakan kata-kata ini: my, your, her, his, its. Nah, itu untuk menunjukkan kepunyaan yang harus diikuti oleh kata benda di belakangnya, seperti itu. Nah, untuk bentuk pluralnya, dari kata we, you, they ini berubah menjadi our, your, their, seperti itu ya. Dear friend, our friend, my family, your family. Nah, itu menunjukkan kepunyaan kalau keluarganya itu punya kita dan harus diikuti kata benda itu tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini apa sih bedanya sama possessive adjective? Nah, mereka itu sama-sama menunjukkan kepunyaan tapi mine, seperti yours, hers, his, itu biasanya tidak perlu ditambahkan kata benda di belakangnya. Jadi possessive pronoun ini tidak perlu ditambahkan kata benda di belakang kata possessive pronounnya ini, seperti itu. Nah, untuk possessive pronounnya yaitu dari kata I berubah menjadi mine, dari kata you jadi your, sama dari kata she menjadi hers, ada s di belakangnya, dan dari kata his tetap his, sedangkan it tidak ada. Nah, untuk pluralnya dari kata we berubah menjadi ours, ada s-nya ya, you menjadi yours, they menjadi theirs, seperti itu. Reflexive pronouns. Nah, reflexive pronouns ini merupakan kata ganti ketika kita ingin mengatakan bahwa aksi itu dikenai kepada diri kita sendiri, ingin menunjukkan penekanan pada aksi yang dilakukan oleh si subjek itu sendiri. Nah, seperti di sini contohnya ada dari subjek I, refleksi pronounnya adalah myself. Berarti itu menunjukkan bahwa aku sendiri yang dikenai aksi, seperti itu, yaitu untuk menunjukkan penekanan. Kita lanjut untuk melihat bentuk refleksi pronoun dari subjek yang lain. Nah, seperti dari kata you, di sini terdapat dua you ya, kalau kalian lihat, you dari bentuk tunggal dan you dari bentuk jamak. Nah, untuk subjek tunggal kita menggunakan self di belakangnya, sedangkan untuk subjek jamak kita menggunakan kata self di belakangnya. Nah, seperti contohnya I, karena possessive adjektifnya my, refleksi pronounnya menjadi myself, seperti itu. Begitupun ke bawahnya menjadi yourself, herself, himself, dan itself. Itu kenapa? Karena subjek pronounnya adalah tunggal atau singular. Nah, untuk subjek pronounnya yang plural atau jamak, kita bisa menggunakan selves di belakangnya, yang seperti ourselves, yourselves, themselves. Kalian bisa menghafalnya ya, karena ini memang bisa digunakan kalau kalian hafal, jadi kalian harus menghafalnya, dan ini tidak banyak ya, jadi masih bisa kalian hafal, seperti itu. Nah, kalau udah, kita langsung aja ke pembahasan mengenai pronoun ini secara keseluruhan ya, secara lebih mendetail lagi. Oke, yang pertama yaitu pronoun sebagai subject pronoun dan object pronoun. Nah, yang pertama sebagai subject pronoun. Seperti yang kita tahu tadi, sebagai subject pronoun itu berarti sebagai orang yang melakukan aksi. Ditunjukkan untuk orang yang melakukan aksi, seperti itu. She is my sister. Nah, she ini menunjukkan itu saudara perempuan saya. She is my sister. Dia itu saudara perempuan saya. Menggantikan kata saudara perempuan saya itu, dan she-nya ini sebagai orang yang ditunjuk, orang yang melakukan aksi, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu it is a book drawer. It is a book drawer. Nah, it di sini sebagai subjek yang berarti itu drawer buku, itu laci buku, seperti itu ya. Karena apa? Karena dia yang melakukan aksi, dia yang berfungsi sebagai subjeknya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu object pronoun. It make me so confused. It make me so confused. Nah, me di sini berfungsi sebagai objek atau kata ganti dari
kata saya. Karena apa? Karena dia sudah dikenai aksi, maka berubah menjadi me, karena di sini dia sebagai objek atau orang yang dikenai aksi. Seperti it makes me confused, it make me so confused. Itu membuat saya sangat pusing. Nah, saya ini dikenai aksi, yaitu saya ini pusing, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu we invited them to the party. Nah, we invited them. Them di sini menggantikan subjek they atau mereka. Nah, jadi mereka ini di sini sebagai objek. Karena apa? Karena mereka telah dikenai aksi. We invited them. Mereka yang diundang ke party itu, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu the teacher called me. The teacher called me. Jadi aku dipanggil oleh guru. Nah, dia dikenai aksi, yaitu dipanggil oleh guru, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu she gave the gift to him. She gave the gift to him. Him di sini menggantikan kata ganti dari subjek he ya, dan karena dia dalam bentuk objek, dia berubah menjadi him. She gave the gift to him. Nah, dia laki-laki ini atau him ini telah dikenai aksi, yaitu diberikan gift atau hadiah oleh dia perempuan, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Seperti yang udah kita jelasin tadi, possessive adjective itu apa? Possessive adjective itu artinya kepunyaan, tetapi dia harus dilengkapi dengan kata benda di belakangnya. Dia harus ditambahkan kata benda di belakangnya. Seperti contohnya itu, these are my book. These are my book. Nah, kata des di sini itu juga memiliki ketentuan. Nah, ini akan kita jelaskan nanti ya di penjelasan selanjutnya. Nah, these are my book. Nah, my di sini kan artinya kepunyaan saya. Nah, tapi karena dia possessive adjective, dia harus diikuti kata benda di belakangnya, yaitu my book. These are my books. Nah, jadi my di sini kan punyaku. Buku-buku itu punyaku. Nah, punyaku itu artinya milikku. Jadi buku-buku itu kepunyaan aku, my books. Nah, books di sini sebagai kata bendanya yang mengikuti my atau milik aku, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu his phone is lost. His phone is lost. HP dia laki-laki hilang. HP dia laki-laki hilang. Nah, his di sini menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dari dia laki-laki dan harus diikuti kata benda yaitu phone. Nah, his phone is lost. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu their house is beautiful. Their house is beautiful. Nah, their ini menggantikan kata kepemilikan dari they atau mereka. Rumah mereka cantik. Rumah mereka cantik. Nah, kata their ini harus diikuti oleh kata benda yaitu house. Jadi their house, their house. Nah, kata house ini kata benda yang mengikuti their atau kepunyaan mereka, yaitu rumah mereka, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu possessive pronoun. Nah, seperti yang udah tadi kita bahas, kalau possessive adjective itu harus ditambahkan kata benda di belakangnya, sedangkan possessive pronoun itu tidak. Jadi dia itu menunjukkan kepunyaan tanpa kita tambahkan kata benda di belakangnya, yaitu kayak sudah mutlak itu milik si subjek, seperti itu ya. Seperti contohnya, that is not my book, it is hers. Nah, jadi itu kan sudah mutlak kalau itu bukan buku saya, tetapi itu milik dia perempuan. Seperti itu ya. Jadi itu menunjukkan kepemilikan dari si dia perempuan. Jadi tanpa kata benda pun kita tahu kalau itu yang dimaksud itu adalah milik dia perempuan. Jadi seperti ini, that is not my book, it is hers. Nah, yang it is ini merujuk kepada buku yang tadi disebutkan. Kalau itu bukan buku saya, tetapi itu buku dia perempuan. Selanjutnya yaitu I don't carry my book, may I borrow yours? I don't carry my book, may I borrow yours?
Nah, aku tidak membawa buku, aku tidak membawa bukuku. Bolehkah saya meminjam milikmu? Nah, may I borrow yours? Itu menunjukkan kalau aku mau meminjam buku kamu. Yours ini merujuk kepada buku yang tadi disebutkan. Kalau aku tidak membawa bukuku, bolehkah aku meminjam punya kamu, yours? Atau simpelnya possessive pronoun itu biasanya objeknya atau nounnya itu dulu, baru kepemilikan atau kepunyaan. Seperti ini, the boy is mine. Nah, dia laki-laki atau laki-laki itu milik saya. Seperti itu. Jadi, yang dimaksud dari milik saya itu adalah si dia laki-laki. Nah, yang selanjutnya itu the car is theirs. The car is theirs. Nah, kalau dalam bentuk possessive adjektifnya bisa saja jadi there is the cars. Di possessive pronoun ini dia nounnya dulu baru pronounnya, seperti itu. Karena apa? Karena dia ingin menekankan kembali kalau itu milik mereka, kalau itu milik si subjek, gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya yaitu reflexive pronoun. Nah, seperti yang udah kita jelasin tadi, kalau reflexive pronoun itu merujuk pada kata ganti yang dilakukan untuk menggantikan aksi yang dilakukan oleh diri dia sendiri atau si subjek sendiri. Nah, reflexive pronoun ini adalah salah satu jenis pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dari suatu kalimat melakukan aksi kepada dirinya sendiri. Nah, biasanya juga digunakan untuk menegaskan hubungan antara si subjek dan objek yang sama. Oke, nah simpelnya apa? Simpelnya reflexive pronoun ini digunakan ketika si subjek dan objek di dalam kalimat itu merupakan orang atau benda yang sama dan dia itu melakukan aksi yang ditunjukkan untuk diri dia sendiri atau benda itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, contohnya myself ini digunakan untuk menggantikan kata dari subjek I. Ya, myself ini merupakan reflexive pronoun dari subjek I. Nah, yang selanjutnya yaitu yourself. Yourself ini merupakan kata ganti dari si you. Himself ini kata ganti dari he, herself itu kata ganti dari she, dan itself itu kata ganti dari it. Nah, di bawah ini yang selanjutnya yaitu ourselves, yourselves, themselves. Itu apa sih bedanya? Kenapa dia menggunakan self sedangkan yang di atasnya itu menggunakan self? Nah, itu perbedaannya dari jumlah noun yang disebutkan atau kata benda yang ditampilkan ya. Seperti myself, itu kan tunggal, cuman saya. Nah, sedangkan ourselves itu menggantikan kata we, jadi lebih banyak. Ini tuh dari jumlah banyak nounnya atau bendanya, seperti itu ya, dari jumlah plural atau singularnya, seperti itu. Nah, contohnya, she hurt herself while cooking. She hurt herself while cooking. Nah, herself di sini merujuk kepada subjek she, yaitu dia perempuan. Nah, jadi herself ini merupakan kata ganti dari dia perempuan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa dia perempuan ini melukai diri dia sendiri saat memasak. Nah, herself ini merujuk kepada kata ganti untuk objek dari si she dan merupakan penegasan bahwa dia itu melukai diri dia sendiri. Jadi aksinya itu mengenai herself itu sendiri atau dia perempuan itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu we clean the house by ourselves. We clean the house by ourselves. Nah, ourselves ini di sini merupakan objek dari kata we yang melakukan pekerjaan atau yang melakukan aksi. Menunjukkan hubungan dari subjek dan objeknya itu sama, yaitu kami atau kita. We clean the house by ourselves. Nah, itu kan menunjukkan penekanan bahwa yang membersihkan rumah itu adalah kami, adalah kita. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu my father make dessert by himself. My father make dessert himself. Nah, ayah saya membuat dessert atau makanan penutup
oleh diri dia sendiri. Nah, jadi ini merujuk kepada aksi yang dilakukan oleh ayah itu, dan himself ini merujuk kepada ayah saya, ya. Dan itu menegaskan kalau dia melakukannya itu oleh diri dia sendiri, jadi tidak dibantu oleh orang lain. My father make dessert himself. Jadi yang membuat dessert itu ayah saya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita akan membahas this, that, those di sini ya. Nah, lalu apa sih perbedaannya? Oke, langsung aja kita bahas. Kalau demonstrative pronoun ini digunakan untuk menunjuk sesuatu berdasarkan jaraknya ya, jarak atau waktunya. Nah, kalau jaraknya itu dekat, kita bisa menggunakan kata this atau that, digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang ada di dekat kita saat kita berbicara. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara this and that itu? Nah, perbedaannya itu ada dari jumlah noun atau orang yang ditunjuk atau benda yang ditunjuk. Nah, kalau this ini untuk bentuk singular ya, atau bentuknya itu hanya satu atau tunggal. Sedangkan kata this itu digunakan untuk menunjukkan jumlah bendanya atau orangnya itu lebih dari satu, atau jamak atau plural. Nah, yang selanjutnya yaitu that atau those. That atau those itu apa sih? That atau those itu merupakan kata ganti untuk menunjukkan, yang digunakan untuk menunjukkan orang atau benda yang berada jauh dari pembicara atau jauh dari kita. Nah, saat kita berbicara dan kita ingin menunjuk benda yang jauh, kita bisa menggunakan kata that atau those. Nah, perbedaannya apa? Sama seperti yang tadi, yaitu dari jumlah benda atau orang yang ditunjuk, jumlah noun yang ditunjuk itu seberapa banyak. Kalau that itu untuk bentuk singular atau hanya tunggal, hanya satu benda atau orang yang ditunjuk, sedangkan those itu untuk jumlah jamak atau plural, jadi jumlah bendanya itu lebih dari satu, seperti itu ya. Nah, contohnya, this is my bag, this is my bag, this is my phone. Handphone ini milik saya, tas ini milik saya. Nah, kenapa this? Karena hanya ada satu bag dan satu phone, jadi dia menunjukkan bendanya itu tunggal, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya di bawahnya itu ada kata these. These are my books, these are my books, these are my lips. Nah, ini kan beda ya, karena ini menunjukkan jumlah benda yang ditunjukkan itu lebih dari satu. Nih, books, these are my books, these are my lips. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis to be-nya pun menyesuaikan ya. Kalau yang di atas itu seperti yang tadi aku bilang, kalau dia singular, maka to be yang digunakan yaitu is. Sedangkan kalau sudah lebih dari satu atau jamak, to be yang dipakai otomatis menggunakan are, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu that and those. Nah, that and those ini berarti menunjukkan kalau benda yang ditunjuk atau benda yang kita bicarakan itu jauh dari kita ya. Seperti that is her house, that is the building. Nah, itu menunjukkan, dan itu juga digunakan ketika kita hanya menunjukkan satu benda. That is her house, that is the building, seperti itu. Sedangkan kalau bendanya itu lebih dari satu, kita menggunakan those. Those are her shoes, those are her shoes. Otomatis sama, to be-nya pun mengikuti, karena jumlah bendanya lebih dari satu, to be yang digunakan yaitu menjadi are, seperti itu ya. Nah, sekarang udah paham kan? Oke, kalau udah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu integrative pronoun. Integrative pronoun itu apa sih? Integrative pronoun itu adalah kata ganti tanya. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu ya. Nah, jadi kata ganti ini menggantikan kata benda yang jawabannya diharapkan dalam kalimat. Nah, contohnya apa sih? Contohnya who. Who ini biasanya digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek dalam kalimat. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita ingin menanyakan
orang yang meminum kopi. Orang yang meminum kopi itu adalah si Jack. Nah, kita bisa menggunakan kata who. Who drinks the coffee? Jawabannya itu jelas, Jack. Jack drinks the coffee. Jack drinks the coffee. Jadi itu menanyakan subjeknya ya, subjek atau orang yang melakukan aksi, yaitu si Jack yang meminum kopi. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ingin menanyakan siapa yang membersihkan rumah ini. Nah, Intan membersihkan rumah. Nah, kita ingin bertanya siapa sih yang membersihkan rumah itu. Jadi, jawaban yang diharapkan pasti subjek, yaitu Intan. Seperti itu kan. Who is clean the house? Who is clean the house? Nah, jawabannya yaitu Intan clean the house. Intan clean the house. Atau the house is cleansed by Intan. Seperti itu ya. Jadi, jawaban yang diharapkan itu subjek atau orang yang melakukan aksi. Nah, dalam konteks ini orang yang melakukan aksi itu adalah si Intan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu whom. Whom ini digunakan untuk menanyakan orang sebagai objek dalam kalimat. Jadi, kita itu ingin menanyakan orang atau objeknya atau orang yang dikenai aksi itu. Nah, seperti contohnya ada kalimat they call Anton. Nah, mereka menelpon atau mereka memanggil Anton. Jadi kita ingin bertanya siapa yang mereka panggil atau siapa yang mereka telepon. Kita bisa menggunakan whom. Whom do they call? Whom do they call? Nah, jawabannya pasti Anton karena kita menanyakan objek ya, siapa yang ditelepon, yaitu yang ditelepon itu si Anton. They call Anton. They call Anton. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kalimat I help Jenny. I help Jenny. Nah, Jenny ini di sini kan dia sebagai objek atau orang yang dikenai aksi oleh saya. Saya yang membantu Jenny. Jenny yang dikenai aksi atau dibantu oleh saya. Nah, kita ingin bertanya, siapa sih yang aku bantu? Siapa yang kamu bantu? Kita bisa menggunakan whom. Whom do they help? Whom do they help? Nah, jawabannya pasti Jenny, karena Jenny lah orang yang dikenai aksi atau orang yang dibantu oleh saya, seperti itu. Jadi kita menggunakan whom. Whom do they call? Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu coba jawab pertanyaan di bawah ini. Let's try to answer. Nah, di sini terdapat beberapa multiple choice atau pilihan ganda yang bisa yang mau kita coba untuk jawab ya. Yang pertama yaitu bla 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 gave me a beautiful gift yesterday. Kira-kira subjek yang tepat yang untuk digunakan di kalimat ini apa sih? Nah, karena dia letaknya di awal, otomatis dia jawabannya pasti subjek. Dan jawabannya itu benar, yaitu she. Kenapa? Karena jawaban yang lainnya itu merupakan bentuk dari objek ya, seperti me dan her. Nah, kalau untuk I ini sendiri, kenapa bukan I? Karena tidak cocok ya, karena objek di sini, objeknya adalah me. Kan tidak mungkin I gave me, saya memberikan saya. Kan tidak mungkin ya. Jadi kita menggunakan yang paling tepat yaitu she. She gave me a beautiful gift yesterday. Dia perempuan memberikan saya hadiah yang sangat cantik kemarin. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu is this pen bla bla bla. Is this pen bla bla bla. Nah, itu jelas menunjukkan kepunyaan ya, atau menanyakan kepunyaan. Nah, jawaban yang paling tepat itu apa sih? Is this pen is yours. Betul ya. Is this pen is yours yang menggunakan s di belakangnya. Karena apa? Karena ini menunjukkan possessive pronoun atau kepemilikan. Dan kenapa bukan your? Karena your ini merupakan possessive adjective seperti yang sudah tadi kita jelasin ya. Maka dia menggunakan possessive pronoun saja, yaitu is this pen is yours. Is this pen is yours. Nah, kenapa bukan mine? Karena mine itu merupakan kata ganti dari I atau milik saya. Kan tidak mungkin kita bertanya is this pen is mine? Is this pen is mine? Itu mungkin saja ya. Di konteks ini yang paling tepat itu yours ya. Selanjutnya yaitu I have a friend bla 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 father is pilot. I have a friend bla 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 father is pilot. Nah, jawabannya apa? Jawaban yang paling tepat yaitu betul whose. Karena apa? Karena itu kepunyaan, yaitu ayah dia.
Seperti yang tadi kita bilang ya, kalau whose itu menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Jadi, I have a friend whose father is pilot. Jadi, saya memiliki teman yang dimana ayahnya itu adalah seorang pilot, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu bla 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 call me last night. Bla 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 call me last night. Dia ingin menanyakan siapa yang menelpon dia tadi malam. Siapa yang menelpon dia tadi malam. Jadi jawabannya itu jelas ya, karena yang ditanyakan itu subjek, maka kita menggunakan kata who called me last night. Who called me last night. Karena apa? Karena jawaban yang diharapkan itu adalah subjek atau orang yang menelpon. Kita menanyakan siapa orang yang menelpon, seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu fill in the blank ya. Di sini terdapat contoh soal fill in the blank. Coba jawab pertanyaan di bawah ini. Let's try to answer. She invited blah 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 to her party. She invited blah 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 to her birthday party. Oke, jawaban yang tepat yaitu me. Kenapa? Karena dia yang ditanyakan adalah bentuk objek ya. Jadi jawaban yang tepat pasti me. Kenapa? Karena dia pasti menanyakan kepada saya, dan dalam kalimat ini pasti pembicara ingin membicarakan diri dia sendiri ya. She invited me to her birthday party. She invited me to her birthday party. Dia mengundang saya ke pesta ulang tahunnya, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu this card is not yours. It is. Nah, itu kan menanyakan kepemilikan ya, menanyakan bentuk dari possessive pronoun atau bentuk dari milik siapa, seperti itu. Nah, jawabannya bisa saja his, her, mine, yours, ours, theirs, seperti itu ya. Nah, jadi bisa aja ini bisa milik siapa saja, asal jawabannya itu merupakan possessive pronoun, asalkan bentuk possessive pronoun. Nah, seperti contohnya, this car is not yours. This car is not yours. It is hers. This car is not yours, it is hers. Mobil itu bukan milik kamu, itu milik dia, perempuan. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu the kids enjoy bla 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 at the amusement park. The kids enjoy bla 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 at the amusement park. Nah, jawaban yang paling tepat itu bisa jadi adalah themselves. Karena apa? Karena ini menunjukkan the kids, yaitu lebih dari satu anak yang bermain di amusement park itu. Mereka enjoy, seperti itu ya. Jawaban yang paling tepat yaitu betul, yaitu themselves, karena itu kata ganti dari they atau mereka atau banyak orang atau banyak anak-anak, seperti itu ya. Oke semuanya, jadi segitu dulu pembahasan pronoun kali ini. See you in the next class. Oke, setelah mempelajari apa itu pronoun, jenis-jenisnya dan macam-macamnya, ternyata kita jadi mengetahui bahwa pronoun itu sangat banyak dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar tidak redundant untuk menunjukkan satu subjek. Nah, setelah melihat video ini, diharapkan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke guys, hope it helps. Cukup sekian, bye-bye. See you on the next class.